Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan roti hidup yang akan disampaikan oleh Letnan Jeffrey Ntohura. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya kembali menyapa saudara, sahabat Cakrawala dimanapun berada, di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya, Letnan Jeffrey Yance. Senang sekali rasanya bila pada pagi hari ini ada kesempatan bagi saya untuk kembali menyapa kita, untuk kembali bertemu, berjumpa melalui program ini. Program yang kembali memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hari ini, yaitu firman Tuhan yang menjadi landasan kita, yang menjadi kekuatan kita untuk menjalani hari-hari kita. Kita sedang memasuki Minggu Prapaskah, bagaimana kita sedang memperingati kesengsaraan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. 2 minggu lagi kita akan masuk dalam peristiwa besar itu. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah memahami dan belajar bersama tentang arti kematian Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita kembali masuk dalam bagian perenungan kita, seri renungan roti hidup, bagaimana kita diarahkan untuk menuju kepada satu titik, kembali membuka pikiran kita, membuka hati kita, memberi kita pemahaman yang baru, memberi kita pemahaman yang benar tentang untuk apa Kristus datang ke dalam dunia ini. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita melanjutkan perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Patutlah kami menaikkan syukur dan puji kami pada pagi hari ini, sebab kami boleh melihat, kembali kami boleh merasakan karya penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur, kami boleh berjumpa melalui program ini, program yang kembali menguatkan kami melalui perenungan firman Tuhan. Saat ini hamba berdoa dimanapun sahabat Cakrawala yang sedang mendengarkan program ini, Tuhan memberkati mereka. Mungkin di antara mereka ada yang mengalami sakit, mengalami pergumulan, mereka putus pengharapan. Namun saat ini hamba berdoa, Tuhan akan memberkati mereka masing-masing. Saat ini ya Tuhan, kami mau diteguhkan oleh firman-Mu, kami mau dipenuhi oleh firman-Mu, sehingga dalam hidup ini kami tidak mengambil jalan sendiri. Kami tidak hidup menurut kehendak kami, tetapi kami hidup menurut kehendak Tuhan sebagai Raja dalam hati kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan belajar lagi firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menguraikan berita firman ini. Kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu sehingga dapat berkata-kata
sesuai dan seturut daripada kehendak Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal kebaikan-Mu, karena kami memuji Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-23. Firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 sampai ayatnya ke-43. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 sampai ayat yang ke-43. Judulnya Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Dan ada juga tulisan di kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak. Ia tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah bejana kekudusan yang memperoleh pengharapan melalui kematian Kristus. Bejana kekudusan yang memperoleh pengharapan melalui kematian Kristus. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, di dalam dunia ini begitu banyak hal yang membuat kita putus asa. Mungkin keadaan kita membuat kita putus asa. Pekerjaan kita membuat kita putus asa. Keluarga kita mungkin kita berpikir sudah tidak ada harapan lagi. Masalah bertubi-tubi datang dalam keluarga kita. Mungkin kita sedang ada di ambang perceraian. Kita sedang mengalami masalah yang sangat pelik di dalam rumah tangga kita. Mungkin saat ini kita sedang mengalami suatu penyakit. Penyakit yang bisa saja sewaktu-waktu dapat merenggut nyawa kita. Penyakit yang kita sudah mengupayakan dengan mengeluarkan begitu banyak biaya, sehingga kita tidak pernah memperoleh keadaan yang membaik sampai saat ini. Mungkin juga kita putus asa dengan masa depan kita. Kita putus asa dengan karir kita. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, mungkin dalam segala keputusasaan itu, ada di antara kita hendak ingin mengakhiri hidup, ingin mencari jalan-jalan yang salah. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, itulah sebabnya di dalam menjalani hidup ini, manusia membutuhkan yang namanya harapan. Sekali lagi, di dalam dunia saat-saat ini, di dalam segala peristiwa atau hal yang kita sedang alami saat ini, kita membutuhkan yang namanya harapan. Apa itu harapan? Saya mendefinisikan harapan adalah suatu keinginan yang kita inginkan terjadi
di dalam hidup kita, di dalam segala sesuatu, bahwa ada hal yang baik yang akan terjadi di hari esok. Itulah harapan kita yang saya boleh definisikan pada pagi hari ini untuk kita. Sebab banyak orang telah kehilangan harapan, sehingga keinginan untuk hari esok yang lebih baik lagi tidak mereka temukan lagi, tidak ada lagi dalam hidupnya. Sehingga yang terjadi dalam hidupnya adalah kecenderungannya mengeluh, menyalahkan, dan hidup tanpa arah. Itulah sebabnya yang satu ini, kita harus memiliki harapan di dalam hidup kita. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, tahukah kita bahwa sesungguhnya kita adalah bejana yang memperoleh pengharapan di dalam Kristus melalui kematiannya? Hal ini begitu penting bagi kita, karena dengan demikian apapun yang sedang kita alami, apapun situasi kita saat ini, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, apapun yang sedang menjadi pergumulan kita, pasti kita memiliki hari esok yang lebih baik. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar dari kehidupan dua orang penjahat yang berada di sisi Yesus saat penyaliban itu. Alkitab mencatat bahwa mereka adalah penjahat. Nah, kata penjahat ini memiliki konotasi yang buruk, memiliki stigma yang buruk, dan seorang penjahat itu sangat layak dan pantas dihukum. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari mereka. Apa yang dapat kita pelajari dari kedua penjahat tersebut? Yang kita pelajari adalah sebenarnya mereka memiliki pengharapan. Mereka memiliki harapan di detik-detik kehidupan mereka, di akhir-akhir kehidupan mereka. Namun harapan mereka berbeda. Pengharapan mereka berbeda. Keduanya sama-sama memiliki harapan untuk hidup mereka. Namun dalam bagian ini kita menemukan bahwa harapan mereka itu berbeda. Mereka sama-sama ingin diselamatkan. Namun yang seorang memiliki pengharapan tidak lebih daripada murid-murid yang sudah kita bahas pada hari kemarin, yaitu mengharapkan kebebasan dan pemulihan Israel di bumi. Nah, sedangkan penjahat yang satu ini memiliki pengharapan tentang hidupnya saat itu. Mari kita simak apa yang dikatakan oleh penjahat yang pertama dalam ayat yang ke-39. Dikatakan di situ, ia berkata, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Sahabat Cakrawala yang berkati oleh Tuhan, kita menemukan di sini bahwa penjahat tersebut hanya berharap pada Kristus, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus yang kita sudah bahas pada hari kemarin di dalam 1 Korintus 15 ayat 9. Jika kita hanya di dalam hidup ini saja menaruh harapan pada Kristus, kita adalah orang paling malang dan paling kasihan di antara manusia yang ada dalam dunia ini. Penjahat tersebut tidak mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Justru sampai akhir hidupnya, ia masih bertanya, bukankah engkau Kristus? Tidak ada pengakuan kita temukan di sana. Nah, selanjutnya, kepentingan dia bertanya, selamatkanlah dirimu dan kami. Nah, pengharapannya pada Yesus hanya hidup di dunia ini saja. Nah, jelaslah dia dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, dia adalah orang paling malang dan dia adalah orang yang paling kasihan dalam dunia ini. Sahabat Cakrawala yang berkati oleh Tuhan, kembali saya mengajak kita, mari kita selidiki hidup kita saat ini. Seperti apakah kita memandang Yesus? Atau sampai saat ini kita masih bertanya, bukankah engkau Kristus? Kita belum sampai pada kalimat engkau adalah Kristus, seperti yang dikatakan oleh Petrus. Engkau adalah Kristus yang berasal dari Allah. Ketika Petrus memberi pengakuan itu, Kristus membenarkan itu. Harusnya itu yang keluar dari mulut. Tetapi yang terjadi adalah
Dia masih pada tahap bertanya. Dan masih banyak orang sampai saat ini bertanya, bahkan masih meragukan siapakah Yesus. Mungkin kita sebagai orang percaya sudah menjadi pengikut Kristus, sudah bertahun-tahun, tapi hari ini kita masih bertanya siapakah Dia bagi kita. Selanjutnya mari kita periksa hidup kita saat ini. Apakah kita sungguh dan benar percaya pada Yesus, atau kita menjadikan Yesus hanya sebagai alat saja? Kenapa saya katakan begini? Pengharapan yang dimiliki oleh penjahat yang pertama tadi, dia mengatakan, selamatkanlah dirimu dan kami. Jadi dia punya pengharapan hanya tentang hidupnya saat ini. Terkadang kita juga seperti itu. Kita menjadikan Yesus hanya sebagai alat saja, pemuas hawa nafsu kita di dunia ini. Kita menuntut, karena Engkau Tuhan yang berkuasa. Jika Engkau Tuhan yang berkuasa, maka kamu harus dengar permohonan saya. Sehingga bukan kehendak Tuhan yang paling utama di dalam hidup ini terjadi, tetapi ketamakan dan keserakahan kita lah yang menjadi Tuhan. Sehingga Dia bukan lagi Allah bagi kita. Dia hanya menjadi alat kita. Bahkan kita bertindak seolah-olah kita memaksa Dia untuk mengikuti kehendak kita. Bukan kehendaknya yang kita ikuti. Kita bertindak seperti penjahat ini. Memerintah. Jika Engkau berkuasa, lancarkan bisnisku. Jika Engkau berkuasa, sembuhkan sakitku. Jika Engkau berkuasa, apapun yang menjadi keinginanku harus tercapai. Kalau tidak, Engkau bukan lagi Tuhan. Bukan lagi Kristus. Nah, di dalam hidup ini, kita hanya kita yang boleh diberkati. Ketika orang lain berhasil dan berkati, kita kecewa, bahkan menyalahkan Tuhan. Kita bertanya, kenapa bukan saya yang mendapat itu? Harusnya saya yang cocok mendapat itu. Harusnya saya yang cocok di posisi itu. Dia tidak pantas memperoleh itu. Begitu banyak orang bertindak di dalam doa dan hidupnya itu memerintah Tuhan. Sehingga banyak orang menjadi kecewa saat ini. Karena ia menjadi seorang percaya, doa dan permohonannya pada Tuhan hanya berfokus pada dirinya sendiri. Egosentris. Dia tidak pernah mendoakan orang lain. Dia tidak pernah mendoakan pekerjaan Tuhan. Atau mungkin kita sebagai hamba Tuhan, kita hanya memikirkan jabatan kita. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita berharap di dalam hidup ini? Jika kita berharap hanya pada dunia ini saja, yang akhirnya kita tinggalkan, maka betapa malangnya hidup kita. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, mari kita memiliki pengharapan seperti yang dimiliki oleh penjahat yang lain atau yang kedua, yang ada di sisi Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-42 berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Sahabat Cakrawala yang berkati oleh Tuhan, kita menemukan suatu perbedaan yang sangat jauh berbeda antara penjahat yang satu dengan penjahat yang satunya lagi. Penjahat yang kedua ini memiliki pengharapan yang tertinggi, yang harusnya menjadi pengharapan kita semua sebagai anak Tuhan. Dia lebih memahami kerajaan Allah ketika ia berkata, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Dia mengerti dengan benar bahwa sekalipun dia tidak lama lagi mati, dia memiliki pengharapan melalui kematian Kristus. Sehingga Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, jika kematian Kristus menjadi bagian kita, maka sekalipun doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan harapan kita, mungkin juga kita tidak akan sembuh dari sakit kita,
Kita tidak akan kecewa dalam hidup ini. Kita tidak akan menyalahkan Tuhan. Ingatlah bahwa kematian Kristus memberikan pengharapan yang kekal kepada kita. Penjahat yang kedua ini memahami dengan benar bahwa siapa Yesus, dia tidak hanya menjadikan Yesus hanya alatnya saja, namun dia menyadari siapa dirinya di hadapan Kristus dan siapa Kristus bagi dia. Sehingga janji anugerah keselamatan itu menjadi bagian hidupnya. Sahabat Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita memiliki pengharapan yang benar, bahwa kita tidak hanya berharap pada Kristus hanya untuk kepentingan kita di dunia ini. Sebab karena orang berharap pada dunia ini saja, begitu banyak orang sampai melupakan Tuhan, meninggalkan jam-jam ibadah. Bahkan ada hamba Tuhan yang melalaikan pelayanannya. Sekali lagi, bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang melalaikan pelayanannya demi dunia ini. Namun hari ini kita belajar dari penjahat yang memiliki pengharapan yang tertinggi dalam hidupnya. Dia memiliki pengharapan yang pasti bahwa kematian Kristus memberi pengharapan hidup yang kekal kepadanya. Biarlah pengharapan yang dimiliki oleh penjahat ini, pengharapan yang ia miliki, menjadi bagian hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu karena betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Hari ini kami kembali boleh belajar firman-Mu, kembali diteguhkan dalam hidup kami, agar kami diarahkan untuk memiliki pengharapan melalui kematian Kristus bagi kami. Tolonglah kami, mungkin saat ini kami sedang mengalami keputusasaan. Kami putus asa di dalam pekerjaan kami. Kami putus asa di dalam keluarga kami. Mungkin kami putus asa dengan penyakit kami, karir kami, dan segala keadaan-keadaan yang menghimpit kami saat ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami. Hari ini kami sudah diajar oleh firman-Mu bahwa kematian-Mu memberikan pengharapan. Bahwa kami memperoleh pengharapan melalui kematian-Mu, yaitu hidup yang kekal di dalam surga. Saat ini ya Tuhan, hamba berdoa setiap sahabat Cakrawala yang sedang mendengar program ini. Memberkati mereka masing-masing. Memberkati mereka dalam melewati masa-masa sulit hidup mereka. Biarlah harapan ini boleh menjadi bagian hidup mereka, sehingga kembali mereka dapat menjalani hidup mereka memandang kepada Kristus. Berkati apa yang menjadi usaha pekerjaan mereka. Berkati apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati. Ketika mereka melakukan perjalanan hari ini, pekerjaan hari ini diberkati oleh Tuhan. Ada yang berjalan kaki, mengendarai kendaraan, Tuhan lindungi. Dan biarlah kasih-Mu, perlindungan-Mu menyertai mereka. Teguhkan iman kami untuk terus berharap bahwa kami memperoleh pengharapan melalui kematian-Mu di kayu salib. Terpuji nama-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.